Gue tunjukin Komar udah jadi dan siap buat. Untuk yang berikutnya ya, salah satunya adalah ini Rasul Haji dan Umroh. Apa itu Humbas Baitus Salam? Humbas itu Haji dan Umroh Baitus Salam. Kita fokusnya di Madrasah Haji dan Umroh. Biro Haji Umrohnya di Fresnel. Apakah Fresnel satu yayasan dengan Humbas Baitus Salam? Tidak, jadi Fresnel itu kita menjadi cabangnya. Ya, Kerjasama ya Pak? bekerjasama dengan Fresnel. Jadi pusatnya itu Fresnel, kemudian dibuka cabang di berbagai kota. Salah satunya adalah di Prambanan sini. Ada program Madrasah Haji dan Umroh. Apa yang melatar belakangi berdirinya Humbas? Pondok pesantren itu kan, ya pondok pesantren itu kan ada memang untuk masyarakat ya. Jadi gini, pondok pesantren kok tidak bisa mengatakan orang yang haji, tidak bisa, atau untuk orang di pondok pesantren ada, harus ada lagi apa namanya semacam Masih. mungkin di bulan ini pengabdian masyarakat gitu ya. Oke. Tapi semuanya kan pengabdian masyarakat sih, namanya di pondok itu walaupun pendidikan atau pengabdian masyarakat sih. Nah, intinya di situ. Jadi memberikan jembatan atau mempermudah masyarakat untuk bisa atau mendorong masyarakat untuk bisa lebih dekat, lebih mudah untuk haji dan umroh. Jadi pengabdian masyarakat, kemudian juga pengembangan ekonomi, haji dan umroh. Bagaimana hierarki komunikasi dalam Humbas Baitus Salam? Daerah perwakilan pusat yang langsung membawai kita ya. Ada yang dari pusat itu memberikan supervisi kepada kita. Nah, saya ada tugas supervisinya yang selalu komunikasi dengan kita, yaitu Ustaz Tukri Setiawan. Beliau pusat. Kemudian di sini kita ada bagian keuangannya, ada bagian administrasinya di fotokopi, ada kantornya di situ, bagian administrasinya, kemudian bagian keuangannya ada sendiri. Setelah madu itu kemudian ada PKI itu marketingnya. Nah, si marketing itu yang kemudian komunikasi intensif dengan kita, memboleh jamaah, siapa yang mau berangkat dan sebagainya. Dari program-program yang sudah kita trik-trik yang sudah kita siap. Nah, trik yang disiapkan oleh kita itu dari pusat sudah ada apa namanya webnya juga, MC Prambanan Fresnel dan IT. Selain itu sebenarnya di sini ada, karena kita itu Fresnel pusat, Fresnel cabang di sini, karena kita itu di pondok ya ada kiainya. Tentu saja kita kiai di sini sebagai pembina Fresnel cabang ya. Jadi ada pembina Fresnel cabang, kemudian kita di bawahnya itu ada manajernya. Ada pembina Fresnel cabang atau pembina Humbas itu jadi kemudian ada manajernya. Iya. Kemudian ada di bawahnya ada dari dan berikutnya dari nanti yang beliau dapat paket itu di jalan deh. Aman kan? Namanya dari hasil dan umroh. Kemudian ada adminnya, ada keuangannya. Platform apa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan klien Humbas? Ada IG-nya, ada Facebook-nya, ada WhatsApp-nya, ada saluran WhatsApp-nya, ada. Ya itu. Kemudian selain itu ada beberapa saat yang kemudian kita ada di sini itu sebagai dai ya. Dia naik bahasa kayak gini, ilmu murni tadi adalah marketingnya. Iya, marketingnya kan, tapi kan kita dai tidak merong. Kalau dai tadi kan banyak jamaah tuh. Nah, di masjid sana, masjid sini itu, di masjid sana, masjid sini. Nah, dia menyampaikan itu. Selain forum offline-nya semacam itu. Jadi sering mereka punya jadwal rutinan, kemudian ada jadwal yang tidak rutin, misalnya sering dipanggil untuk jamaah gitu ya.
pakai itu ya. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan di Humbas? Yang berhak untuk mengambil keputusan mungkin dari forum di program kerja itu ada timnya, ada dari tadi kita satukan satu untuk jadi satu tim dengan kita di manajerial ini. Saya sebagai manajerial di sini, sehingga keputusan itu di majelis tim itu gitu. Nanti dalam forum dalam forum. Apakah pernah terjadi suatu kesalahpahaman dalam tim? Untuk kesalahpahaman ya dalam komunikasi tetap ada. Karena dengan bisa jadi karena lewat WA yang kemudian terlambat. Kalau terlambat mungkin kecil ya, informasi terlambat mungkin kecil, kemudian atau harus segera minta informasi tetapi tidak segera dapat informasi, misalnya satu contoh ada yang kemudian saat ini baru face to face ada satu hal yang kemudian kita memang perlu detailkan, perlu dalami, padahal kita tidak bisa mengambil keputusan di sini. Bagaimana langkah Humbas untuk menangani kesalahpahaman yang terjadi? Tentu saja istilah ya, misalnya satu contoh kemarin juga pernah terjadi ya sedikit miskomunikasi mungkinnya. Jadi kita memperagakan grip sendiri di sini, ya lewat pusat. Dan di sini banyak satu meeting dan kita agak sendiri dari pusat ya, kemudian ke sini dan mendiskusikan hal yang kemudian perlu diperbaiki dari pola komunikasi kita dan bagaimana komitmen kita. Saya kalau lagi dan alhamdulillah ya lahir jalannya ya tanpa kendala, tanpa masalah. Apakah ada sesi evaluasi rutinan dalam internal Humbas? Jadi kita sudah rutin sudah kita programkan begitu. Jadi sudah rutin kita programkan, ada mingguan, terus kemudian ada memang kemudian pembahasan khusus terkait misalnya yang lebih intensif gitu. Misalnya ada satu trip, misalnya trip Ramadan atau trip Januari besok gitu. Yang terdekat, ya, pembahasan terkait dengan trip yang terdekat ini lebih intensif lagi. Komunikasinya selain surah apakah yang kita lakukan ya informalnya kita setiap hari pakai grup, di grup ataupun secara offline. Kalau memang harus offline ya kita di sini ngumpul untuk memutuskan suatu melaksanakan sesuatu apa juga. Jadi untuk pertemuan itu pasti selalu ada untuk membahas hal yang banyak kan misi kampanye atau dengan Betul.